1 D3 Akuntansi. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang pembahasan laporan laba rugi. Saya Ardila Mirayani Azet. Saya Ludia Cynthia Bella. Saya Safia Priadi. Saya Mutiara Ansanul Hidayat. Saya Azwa Cakra Kamila. Saya Martiana Herdianti. Kita lanjut untuk video pembahasannya. Stay tune guys. Yang pertama, pengertian laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode. Biasanya 1 bulan atau 1 tahun. Laporan ini mencatat pendapatan, beban, dan laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan. Intinya, jika pendapatan lebih besar dari beban adalah laba, sedangkan jika pendapatan lebih kecil dari beban adalah rugi. Selanjutnya, laba rugi berfungsi sebagai yang pertama, menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang kedua, mengetahui efisiensi biaya. Yang ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen. Yang keempat, menilai perkembangan usaha dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada beberapa tujuan laporan laba rugi, yaitu yang pertama, mengukur kinerja keuangan, kedua, menilai profitabilitas, yang ketiga, mendukung keputusan bisnis, yang keempat, menganalisis tren keuangan, yang kelima, mengevaluasi efisiensi, yang keenam, memberikan transparansi, yang ketujuh, membandingkan dengan kompetitor, dan yang terakhir yaitu menghitung pajak. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas bagaimana membuat laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Seperti yang kita ketahui, perusahaan dagang, perusahaan yang aktivitas utamanya membeli dan menjual barang. Prosedur penjualan laporan laba rugi perusahaan dagang berbeda dengan perusahaan jasa. Karena di dalam perusahaan dagang adanya persediaan, baik itu persediaan awal, persediaan akhir, dan harga pokok penjualan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh laporan laba rugi CV baru muncul periode Agustus 2021. Yang perlu diperhatikan adalah penjualan. Penjualan merupakan penjualan dari aktivitas barang-barang yang dijual. Di samping itu, kadangkala ada potongan penjualan, ada juga neto penjualan. Penjualan dikurangi dengan potongan penjualan serta neto penjualan akan menghasilkan penjualan bersih. Persediaan awal. Proses persediaan awal merupakan persediaan akhir. Apabila di bulan yang lalu masih memiliki persediaan akhir, selanjutnya merupakan pembelian. Tentunya di dalam pembelian ini ada pembelian, ada rata pembelian. Pembelian dikurangi dengan potongan pembelian, dikurangi dengan neto pembelian, akan menghasilkan pembelian bersih. Persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih menghasilkan barang yang tersedia untuk dijual. Barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Jadi pada saat akhir bulan tentunya kita melakukan stok tahunan. Stok toko ini dinamakan dengan persediaan akhir, sehingga barang yang sedia dijual dikurangi dengan persediaan akhir akan menghasilkan harga pokok penjualan. Penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan akan menghasilkan laba kotor. Jadi, ini untuk menghitung berapa laba kotor dari perusahaan dagang. Selanjutnya dari laba kotor ini kita akan menentukan beban operasionalnya. Beban operasional ini terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum.
Beban penjualan biasanya terdiri dari beban gaji bagian penjualan, beban komisi, beban iklan, beban pengangkutan, beban lain-lain, penjualan, dan total beban penjualan. Selanjutnya, untuk beban administrasi umum ini, beban perlengkapan kantor, beban asuransi, beban listrik, air, dan telepon. Dalam ini kita gabung supaya mudah. Beban penyusutan, beban lain-lain, total beban administrasi dan umum. Jadi kita harus menjumlahkan beban administrasi dan umum. Total beban operasional yang merupakan jumlah dari beban penjualan ditambah dengan beban administrasi dan umum ini dinamakan dengan beban operasional. Laba kotor dikurangi dengan beban operasional akan ketemu laba atau rugi operasional. Pendapatan lain-lain dan beban lain-lain akan menghasilkan laba rugi sebelum pajak. Pajak yang dikenakan dari 0,5% dari omsetnya dari penjualan sebesar 300 juta. Jadi pajaknya 0,5% dikalikan 300 juta sama dengan 1.500.000. Laba rugi sebelum pajak dikurangi dengan pajak akan menghasilkan laba rugi setelah pajak. Sekian video pembahasan dan pembelajaran dari kami tentang materi laporan laba rugi. Semoga apa yang kami sampaikan dan kami jelaskan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.